Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman. Kita kali ini akan berbicara mengenai apa yang menanti untuk Bitcoin ataupun kripto di tahun 2025 nanti. Dan di video kali ini juga kita akan membuka di sini, lagi-lagi kita buka periksa tas kita, My Bags for Max Profit 2025. Isi kripto atau altcoins yang kita koleksi untuk profit maksimal di tahun 2025. Teman-teman, tidak sedikit memang yang sudah take profit, termasuk saya juga sedikit-sedikit sudah saya ambil di sini untuk diamankan. Akan tetapi kita masih dalam perjalanan menuju ke bull run terutama di 2025 dan sahabat Black Cuan. Kita ke yang pertama di sini. Aroma 2020 menjerang 2021 pada saat itu ya sahabat Black Cuan, itu dimulai ketika ada nih Elon Musk ini yang mulai rajin-rajin dia men-tweet tentang Dogecoin pada saat itu ya teman-teman di tahun 2020, dan kali ini masih di 2024 menjelang ke 2025 Doge sudah mulai pergerakan dia yang sangat bagus. Kemudian Elon Musk di sini 19 jam yang lalu ketika merecord video kali ini teman-teman, starting to feel like the Doge has real potential. Guys, udah mulai nih orang nih. Ditambah lagi, nanti itu kan dia akan menjadi nahkoda dari DOGE, Department of Government Efficiency, di mana Presiden Trump itu sangat mendukung kepada Bitcoin dan kripto. Teman-teman, itu semakin menarik. Dan ada satu postingan yang jangan sampai kita lewatkan di sini dari Angga Andinata, analis di Twitter Indo yang saya follow dan bagus sekali insight-nya. Salut untuk Angga Andinata. Kali ini dia memberikan kita semacam postingan yang menarik ya sebagai referensi kita. Selama nggak ada uangnya ya nggak ada perang gitu kan. Karena Zelensky ingin mengakhiri perang dengan Rusia di tahun depan. Donald Trump itu memang kelihatan itu kayak arogan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau kita melihat ke belakang ya, ke proses dia memimpin selama periode yang pertama sebelum dia gagal itu ya, itu kayaknya kurang terlalu suka perang dia, hendak kayak Joe Biden. Tapi kalau misalnya teman-teman punya historis yang berbeda ya, bisa dikomen lah di kolom komentar ya. Sejauh ini saya merasa bahwa Donald Trump itu gak terlalu suka perang kayaknya ya. Dan kayaknya si Zelensky gak dapat dana lagi. Dan kalau tidak ada perang teman-teman, maka pasar kripto ini tampaknya akan berjalan mulus untuk bull run di 2025 ke depan ini, terutama nanti BTC.D-nya turun kan. Selanjutnya berita yang super positif itu datang masih dari Amerika ini mengenai Trump yang mempropose zero tax on crypto in the US, in USA guys. Trump ini mengajukan untuk nol pajak bagi kripto di Amerika Serikat. Menurut Roaring Kitty di sini, dia menampilkan berita tersebut teman-teman. Kemudian XRP. Guys, ini adalah koin yang selama bear market itu, udahlah, ini koin paling jimik, paling nggak jelas. Dan secara harga ternyata dia sudah terjadi kenaikan yang sabar banget di XRP selama beberapa waktu belakangan itu teman-teman. Saya ucapkan selamat buat kalian, selamat menikmati. Enjoy the ride kalian untuk yang hold XRP di sini. Di channel ini paling sering kita bicara XRP Cardano teman-teman, dan ketika saya record video kali ini sudah berada di 1,1 dolar. Yang dulunya di bear market itu kita ngerasa kayaknya nggak bakalan nyampe 1 dolar XRP, 0,5 0,6 aja udah drop lagi. Seperti itu pada saat bear market teman-teman. Tetapi kali ini kita sudah mulai masuk ke dalam bull market. Kita next leg untuk Bitcoin segala macam. Mari kita menunggu seperti apa XRP akan memberikan return bagi orang-orang yang sabar, yang menunggu di sini, yang tahan ejekan. Dan lanjutnya lagi, yang paling parah nih Cardano. Cardano paling sering diejek teman-teman. Ini project mati lah, ghost chains lah. Pokoknya ini kayak kota yang terbangkalai, seperti itulah. Tidak ada lagi project-project bagus di dalamnya. Dan teman-teman, ternyata Cardano juga mulai bangkit di sini meskipun dia belum mencapai 1 dolar. Tapi saya kok merasa ini feeling saya ya teman-teman, bukan untuk ditiru atau dicontek ya teman-teman ya. Saya kok merasa kayaknya bakalan ngelewatin ATH di 2021 nih. Kayaknya ya. Dan tolong teman-teman, ini jangan dianggap sebagai financial advice ya. Meskipun saya bicara Cardano seperti ini, tidak ada satupun koin di dalam channel ini yang saya shilling ataupun saya mengajak sahabat Black Cuan untuk membeli, melainkan sebagai referensi.
Dan sedikit tambahan juga buat Cardano, sekarang ini kan kita lihat bagaimana kedekatannya dia dengan Elon Musk, kemudian bagaimana dia membicarakan mengenai project blockchain untuk pemerintah Amerika Serikat, mengenai voting segala macam. Dan si Charles Hoskinson sendiri kan tokoh publik lah kita bilang di Amerika ya, karena dia cukup terkenal juga dengan projectnya dia dan tim-timnya dia yang hebat-hebat. Seperti itu sahabat Black Cuan ya. Jadi untuk koin-koin yang large cap seperti ini tampaknya sudah mulai bergerak. Dan ada yang di kolom komentar, DOT bagaimana? Polkadot. Polkadot itu juga salah satu large cap yang tampaknya juga mungkin ya belum bergerak sekarang ini, tapi kayaknya akan ikutan juga seperti XRP ataupun Cardano. Karena kalau kita lihat kan ada H-bar juga sudah gerak, kemudian XLM, Algorand bahkan itu sudah mulai melakukan pergerakannya. Kenaikan maksudnya di sini teman-teman ya. Dan kita lanjut di sini dulu mengenai Bitcoin ke depan ini teman-teman. Apa yang saya katakan mengenai video kali ini kan kita bicara mengenai apa yang menanti kripto atau Bitcoin di 2025. Sementara ini extreme greed kita di sini teman-teman ya. Extreme greed, tapi perlu untuk diketahui bahwa kadang-kadang di Bitcoin selama bull market itu bisa dia sampai berbulan-bulan itu berada di extreme greed teman-teman, atau di greed bahkan itu selama berbulan-bulan selama bull market ya teman-teman ya. Dan untuk informasi juga sedikit ya, di sini Bitcoin sudah berada di 90.500-an dolar teman-teman ya. Kemudian selama bull market ini yang perlu kita pahami ya teman-teman, supaya kita nggak salah-salah di sini. Takutnya itu kan kita kena jebakan-jebakan kayak gitulah. Jadi di dalam bull market itu memang sering terjadi koreksi itu bahkan gila juga di atas 10% teman-teman. Seperti yang kita bisa perhatikan di sini ya. Itu bull market loh ya. Ini koreksinya bisa sampai minus 38%, 30-an persen. Kemudian dia terjadi kenaikan habis itu tuh 100-an persen, 200%, 200%, 100% kayak begitu teman-teman ya. Jadi kita memang harus benar-benar memahami bahwa di pola bull market pun itu kalau koreksinya khusus di Bitcoin ya, itu agak kencang juga. Tapi untuk yang kali ini tampaknya ya sahabat Black Cuan, untuk koreksi yang terlalu dalam ini semoga ini yang terjadi, karena kan kita sudah ada namanya itu Bitcoin ETF, kemudian institusi udah mulai masuk. Jadi kalaupun koreksi semoga tidak sedalam yang terjadi koreksi di beberapa siklus yang sebelumnya, dan kenaikannya juga bisa bagus juga teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin kenaikannya tidak langsung ke 200%, tetapi mungkin ya naiknya itu sampai 60%, 70%, kemudian koreksi dulu 10%, 15%. Karena sebelum-sebelumnya ini ngeri nih, 38, 33, 29% ngeri ini, seperti ini teman-teman ya. Tapi coba kalian perhatikan, secara umum pergerakannya ini dia naik terus ini ke puncak bukit sahabat Black Cuan. Dan selanjutnya di sini menarik untuk kita perhatikan ke depan ini adalah harga Bitcoin ini. Semoga teman-teman ya di 2025 itu ekspektasinya ini kan di atas 260k atau di atas 200k. Seperti itu ya ekspektasinya. Tapi kalau di Black Cuan sendiri kayaknya saya mau coba realistis ya, di angka 150 ke atas deh. Itulah dikit-dikit ya di situ teman-teman, untuk realistis kita mengekspektasikan kenaikan Bitcoin di tahun 2025 nanti. Dan teman-teman ini yang perlu kita bicarakan sebelum kita ke altcoins yang saya akan bahas di sini nanti mengenai BEX ya, untuk max profit di situ teman-teman ya. Perjalanan menuju alt season ini teman-teman ada beberapa fase yang harus dilewati dalam hal ini. Jadi ada fase Bitcoin dulu nih, ini yang paling panjang nih fase Bitcoin. Kemudian naiklah ini si Ethereum yang masih lah sampai sekarang ini saya menganggap ya teman-teman ya, saya menganggap secara pribadi mother of all alts itu adalah si Ethereum ini. Jadi kalau dia naik 4.000 dolar, 5.000 dolar nanti itu, maka rotasi keuangan yang berikutnya itu akan baru pindah ke large cap yang lainnya ini di sini ya teman-teman. Setelah itu udah kenyang nih, paus-paus ini centang biru pada makan nih di large cap yang ketiga ini, di fase ketiga barulah menuju ke alt season ini. Ini yang saya katakan tadi itu mengenai bagaimana kita menunggu untuk fase keempat ini di alt season ini teman-teman. Koin-koin kecil yang dengan market cap-nya juga yang mungil-mungil teman-teman akan kita bicarakan juga nanti di sini. Itu akan mulai bergerak nanti sahabat Black Cuan. Dan kita di sini patient dan jangan FOMO, jangan panik di sini teman-teman ya. Dan sebelum saya lanjutkan, apabila kalian suka dengan konten ini, tekan tombol like-nya teman-teman. Subscribe juga ke channel ini untuk membantu saya punya banyak teman ya ke depannya apabila kita masuk bear market dalam 2 tahun ke depan nanti. Oke, sahabat Black Cuan, kita lanjut di sini untuk alt season yang kita bicarakan tadi itu
masih berada di 39 di sini, masih turun, dia belum gerak-gerak di sini teman-teman. Jadi yang kita tunggu itu memang kenaikan dari alt season index ini ya, dan untuk sekarang ini kan masih berada di Bitcoin season teman-teman. Jadi untuk area ini kita masih belum ini masih orang-orang ini lagi nunggu giliran kayaknya. Dan orang-orang kan sekarang main di large cap gitu kan, di large cap Bitcoin, Ethereum, kemudian ada XRP, Cardano yang sudah mulai terjadi kenaikan. Jadi koin-koin kecil yang akan kita bicarakan nanti ini itu adalah koin-koin yang resikonya itu tinggi sekali, tetapi rewards-nya juga kayaknya bakalan sepadan. Apabila Bitcoin tembus 100k, tembus 150k ke depan ini teman-teman. Dan indikator dari altcoin season ini adalah dia kena di angka 75 ini, sahabat Black Cuan ya, di 75. Jadi masuk ke sini udahlah, itu sudah mulai kita masuk ke altcoin season, dan yang tidak boleh kita lupakan itu juga ke depan ini kita menunggu si Bitcoin dominance turun. Sementara ini sudah berada di 61% atau di 60% sekarang ini, dan yang kita tunggu adalah dia tumbang-tumbang dulu. Dan ini kalau mengikuti cycle-nya ya, itu biasanya di Januari atau di Desember itu udah mulai turun tuh si BTC dominance, di mana altcoin sudah mulai naik-naik lagi. Dan sekarang ini kan kita masih sabar dulu untuk altcoin sini teman-teman ya. Kemudian yang tidak kalah menarik juga, jangan pernah melewatkan analis-analis di dalam negeri teman-teman, seperti Angga Andinata tadi saya katakan ya. Kemudian ada juga Kevin Shelley ataupun Om Rio, dan ada satu lagi Kapten Saham di sini yang memberikan insight-nya bagi kita di sini mengenai sahabat kita semua, yakni ChatGPT. Dengan ChatGPT yang pro, dia sudah katakan ya bahwa pergerakan dari alt season ke depan ini dimulai dari Desember sampai ke Februari. Habis itu dia istirahat dulu, dan kayaknya nanti itu di Agustus September ya, apabila terulang seperti 2021, di situ baru mulai dia naik lagi. Jadi itu informasi dari ChatGPT teman-teman, jadikan ini sebagai referensi. Dan sekarang kita masuk ke dua kategori altcoins yang untuk kita bawa sebagai maksimum profit di tahun 2025 dengan skenario BTC naik ke 100.000, 150.000 sahabat Black Cuan. Yang pertama di sini adalah AI coin, top artificial intelligence coins by market cap guys. Sampai kali ini ketika merecord video kali ini harga mereka itu masih tergolong rendah. Kemudian total dari market cap mereka dari semua koin yang ada di sini totalnya itu masih rendah teman-teman, 34 billion. Kalau kita bandingkan dengan si Dogecoin saja ya, mana dia? Dogecoin itu sudah 53 billion teman-teman. Sementara AI masih 34 billion, dan ini pun kategori semua koin yang ada di dalam sini. Jadi bayangkan koin-koin kecil ini kalau dia naik saja ya. Kalau misalnya contoh di sini deh. Di sini Near Protocol untuk bisa 1 kali lipat ini berarti dia butuh dana sekitar 7 billion untuk naik ke 10 lah misalnya dari harga yang sekarang ini. Oleh karena itu saya memutuskan ya, beberapa waktu belakangan ini, atau sudah dulu sekali saya ini memutuskan, itu ada di iOS ya teman-teman, Akash Network ya. Jadi di iOS ini, mana dia iOS, sorry. Oke, jadi di iOS ini kan market cap ini baru 800 juta, belum 1 billion dia. Apabila dia ngikutin aja nih Near gitu kan di 5 atau di 7 tadi ya, Near itu ya. Mana tadi? Si Near protokol itu 7 billion. Jadi saya membayangkan apabila si iOS ini naik ke 5 billion aja, berarti kan udah ya 5 kali lipat lah kurang lebih untuk harga si iOS ke depan ini. Jadi begitu cara sederhana saya di sini. Mohon dikoreksi apabila itu salah ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ada Akash Network di sini teman-teman, yang juga masuk sebagai pilihan di dalam altcoins dengan tema ataupun kategori AI. Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah saya dikomentari, Bang, PAL AI. Memang saya nangis lihat PAL AI ini digas turun teman-teman. Lihat ini satu candle yang tut gitu kan, dalam sekali dia turun. Akhirnya saya terpaksa mengalihkan sebagian, dan ketika saya lihat sudah turun-turun lagi, ya udahlah saya masukin sedikit-sedikit lagi ke PAL AI ini sahabat Black Cuan ya. Dan semoga ini bisa balik lagi. Dan ini bukan saran keuangan, tolong jangan ikutin apa yang saya katakan di sini ataupun yang saya lakukan di sini. Ini sebagai contoh saja, jadikan ini sebagai referensi sahabat Black Cuan, karena resiko di koin-koin ini memang besar banget ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada di masih kategori AI ya. Ini ada 0x0 yang pergerakan udah lumayan bagus sih sekarang ini.
tapi masih rendah juga sih menurut saya di sini teman-teman ya. Bayangkan ini market cap-nya dia ini 122 juta di sini. Waduh, masih murah sekali dia. Masih rendah sekali dia di sini teman-teman, tapi kalian harus ingat bahwa kalau misalnya terjadi koreksi, koin-koin seperti ini juga lebih dalam nanti dia dikoreksi teman-teman, dan di situ kita harus sabar. Penurunan 10% atau 20% itu kadang-kadang ya memang kejam sekali untuk koin-koin seperti ini teman-teman. Tetapi rewards-nya juga apabila Bitcoin naik nanti ke 150k, saya udah nggak tahu lagi nih berapa bakalan kenaikannya dia di sini. Saya bayangkan aja 10x lah atau di atas 10x seperti itu. Kemudian altcoin berikutnya adalah dengan tema atau kategori GameFi teman-teman. Jadi GameFi ini yang paling belum gerak ya sejauh ini, karena kalau kita lihat AI itu udah 34 billion, sekarang ini GameFi masih 19 billion. Apabila kalian ingin aman-aman, ya kalian main di altcoins yang tema GameFi ini yang sudah besar-besar. Itu yang cukup aman menurut saya. Tetapi karena ini adalah channel kecil dengan plankton, teman-teman, saya sebagai plankton di sini, kalian pasti sudah tahu di GameFi ini saya investasinya itu di BIM, kemudian ada di Ronin Super First ya. Dan langsung saja kita lihat di sini koin-koinnya. Ada di sini BIM sahabat Black Cuan di 0,021. Tidak bosan-bosan saya bilang di sini bahwa pembelian pertama ya untuk di Black Cuan itu di 0,009. 0,009 sahabat Black Cuan, masih 20 di depan di sini untuk si BIM, dan jangan lupa keluarkan modalnya apabila sudah beberapa kali lipat kenaikan, dan jangan lupa ambil untungnya, dan sisanya itu untuk kita kendarai bull runs ke depan ini biar kita nggak terbebani ya sahabat Black Cuan. Selanjutnya di sini ada Super First yang kita ambil juga di harga 0,1 dolar ya. Dan ini kurang lebih sudah terjadi kenaikan 15x ya untuk si Super First ini semenjak pembeliannya Black Cuan di situ. Kemudian teman-teman, koin berikutnya adalah Ronin. Kenapa Ronin? Kayaknya dulu sudah saya ucapkan ya. Kenapa Ronin? Kenapa BIM? Dan kenapa juga Myria ya di sini yang lagi turun ya, mana dia? Si Myria di sini teman-teman. Jadi kenapa Ronin, kenapa Myria, kenapa BIM, ya itu adalah infrastruktur. Jadi saya membayangkan apabila ada satu game yang ada di dalam ekosistemnya mereka ini naik, ya kena gas juga untuk koin-koin yang infrastrukturnya dia gitu kan. Ibaratnya orang investasi di lokasi pariwisata lah misalnya ya. Jadi infrastrukturnya ini ya jalan tol. Jadi kalau misalnya hotel atau tempat makan yang ada di lokasi pariwisata itu sepi teman-teman, tolnya masih kepake gitu kan. Ya itu sih logika yang kita pakai ya untuk infrastruktur seperti ini. Apalagi kalau banyak itu pilihan-pilihan yang bisa digunakan ini di jalan tol itu, tinggal belok dikit masuk ke pariwisata A, pariwisata B, hotel A, hotel B, restoran A, restoran B. Seperti itu analogi untuk token-token yang dalam tema infrastruktur untuk game seperti ini sahabat Black Cuan. Termasuk juga ini Myria juga ini yang ada di dalam ekosistemnya si Ethereum teman-teman. Selanjutnya di sini ada Pixel. Pixel ini adalah koin yang berada di dalam jaringannya atau di dalam infrastrukturnya Ronin tadi itu. Dan Pixel ini kan baru nih, ini koin baru ya, dan kayaknya ini bagus juga ini ke depan ini teman-teman ya untuk kita lihat pergerakannya si Pixel di sini. Dan yang terakhir untuk GameFi ini ada Sidus ya teman-teman. Sidus udah pembalikan lagi ya semenjak terjadi penurunan beberapa hari belakangan ini, dan sejauh ini saya merasa ya bahwa Sidus ini punya pergerakan yang sangat bagus ke depan ini. Kita lihat ya, market cap-nya dia ini masih di bawah 100 juta ya. Ini 47 juta untuk market cap-nya dia, dan total supply-nya ada 21 billion. Kemudian circulating supply-nya udah setengah ya, udah 11 billion di sini teman-teman ya. Jadi menurut saya ini udah mulai agak dewasa ya untuk koin Sidus ini teman-teman. Memang tetap ada potensi penjualan-penjualan juga ya di token-token game seperti ini karena dia kan kecil juga ya. Kemudian supply-nya juga besar gitu kan teman-teman. Tetapi menurut saya di bull runs ini ya kita jangan sampai berinvestasi untuk long terms juga ya untuk semua token GameFi ataupun AI ini. Yang long terms itu cukuplah Cardano gitu kan atau XRP lah seperti itu sahabat Black Cuan ya.
Jadi ini kita masuknya cepat, kemudian kita tunggu momen-momennya dan kita keluar itu ketika dia sudah di atas 10x atau mungkin 20x. Oke lah, kita menghayal seperti itu dulu sekarang ini dan mari kita tunggu 2025 apa yang akan menanti kita di Bitcoin Crypto 2025, teman-teman. So guys, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.